Oke, Pak. Siap ya, ini Pak ya, saya sama saya Pulbari. Kita akan mulai ujian komprehensif dengan terlebih dahulu kami mau dengar Bapak mengaji barang beberapa ayat. Silakan Pak. Suratnya bebas, Pak ya. Bebas. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Cukup Bapak? Atau masih lagi? Masih. Oke. Sekarang Bapak ambil kertas, Iya. pulpen, Iya Bapak. untuk menulis ya. Oke, guys. Menulis teks Arab. Oke, Bapak tulis aja. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, iya Pak, sebentar. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak tulis aja. Iya. Kalau sudah siap, ditampilkan di layar ya. Apa? Sudah Bapak. Mana panjang? Panjang. Silakan tampilkan di layar ya. Kelihatan enggak, Pak? Belum nampak, Pak? Belum nampak? Ya. Coba lagi, sedikit lagi. Ya, di atas lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sudah? Itu tanya pakai alif nggak? Sebentar. Tanya kok pakai alif? Siro. Ini ya, tanya. Iya. Oh, enggak pakai alif ya? Ihdinas siratal. Oh ya, enggak. Iya, Pak, enggak pakai alif ya dia. Oke. Iya, Pak, iya. Aduh. Agak grogi. Alif, Pak. Saya. Iya, Pak, iya. Oke. Iya, enggak pakai alif. Apa jawab sesuai dengan pertanyaan itu. Jadi kita ya silakan Pak Saiful ya. Pak Saiful itu bertanya pada Pak Saiful Bahri ya. Silakan Pak Saiful. Ya, baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, Pak.
Baik Pak Serpong, Iya Pak. dalam proses belajar kita kenal beberapa teori belajar. Iya Pak. Bisa Pak Serpong sebutkan beberapa teori belajar? Oke, ya Pak. Terima kasih. Izin menjawab. Untuk teori belajar itu ada beberapa yang saya ketahui, di antaranya yang pertama adalah teori tentang behaviorisme atau behavioristik. Kemudian ada teori kognitivisme, kemudian ada konstruktivisme, ada kemudian teori humanisme. Terus yang terakhir yang kekinian ini ada sibernetik, ya, sibernetik gitu. Kalau teori behaviorisme itu teori yang mengembangkan perilaku ataupun di mana ada perubahan hasil belajar. Jadi di sini yang ditekankan itu pada hasil belajar, ada perubahan tingkah laku, tidak menekankan pada prosesnya. Baik, jadi berapa ada teori? Ada 5 Pak, ada 5. Oke, dan selanjutnya pertanyaan selanjutnya pengembangan pembelajaran. Itu dalam kita mengembangkan pembelajaran ada beberapa yang perlu kita rumuskan. Nah, itu apa saja yang perlu kita rumuskan dalam pengembangan pembelajaran? Dalam pengembangan pembelajaran yang perlu dirumuskan itu adalah tujuan, terus karakteristik, terus kemudian karakteristik itu bisa lingkungan, terus kemudian juga siswa, itu Pak. Ya. Kemudian termasuk juga ini pendekatan ya? Iya, pendekatan. Pembelajaran, pembelajaran dan pendekatan ya? Pendekatan apa saja pendekatan pembelajaran? Dalam pendekatannya itu ada 2 yang dilakukan oleh untuk pembelajaran. Yang pertama itu melalui pendekatan CTL ataupun student CTL dan CTL. Jadi ada pendekatan yang berbasis pada siswa di situ sebagai senternya, ya. Terus kemudian ada TCL, teacher. Kalau PJBL itu termasuk jenis-jenis pendekatan Pak, ya. Jadi jenisnya pendekatan nanti ada PJBL, ada PBL, kemudian ada contextual learning, itu juga termasuk jenis pendekatannya itu. Ya. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya terkait dengan modul ya. Modul. Ya Pak. Ketika kita ingin menyusun modul ajar, ada beberapa komponen perangkat pembelajaran yang harus kita penuhi. Kita menyusun modul ajar, ada beberapa komponen yang harus ada dalam kita menyusun modul. Ya. Apa saja komponen tersebut? Komponen yang harus ada dalam rangka menyusun modul ajar, diantaranya nanti ada satuan pendidikan, kemudian nanti jenjang pendidikan, misalkan kelas, terus kemudian mata pelajaran, kemudian materi yang diajarkan, selanjutnya alokasi waktu, tujuan pembelajaran atau sekarang kalau Kurmer itu CP, kemudian di situ juga ada KKTP, kemudian ada alur pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, terus kemudian kalau diperluas nanti ada asesmen pembelajaran. Ya. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, materi ajar yang bermuatan host itu maksudnya bagaimana Pak Saiful Bahri? Materi ajar itu harus bermuatan host. Oke.
Materi ajar yang bermuatan hot itu adalah materi di mana menuntut kreativitas siswa. Di situ menuntut ada daya pengembangan cara berpikir siswa yang menggunakan penalaran atau berpikir tingkat tinggi. Kalau istilahnya kita menggunakan berpikir tingkat tinggi. Nah, di situ kemudian bisa dikembangkan melalui pendekatan, yaitu tadi bisa PJBL, PBL dan lain sebagainya. Yang di situ siswa itu dituntut untuk berpikir tingkat tinggi menggunakan daya nalarnya. Begitu, Pak. Ya, baik, baik, ya baik. Selanjutnya terkait dengan aspek asesmen. Asesmen itu apa, Pak? Apa maksud asesmen? Asesmen itu adalah proses mulai dari pengukuran, kemudian penilaian dan yang yang diintegralkan menjadi asesmen. Jadi penilaian, ya Pak? Ya baik, baik. Kalau saya kembali, kemudian dalam merancang asesmen itu mencakup apa saja asesmen. Asesmen itu apa saja yang dia mencakup dalam asesmen. Ada asesmen awal. Oh, ya Pak. Ya, ada asesmen awal. Kemudian kalau asesmen awal itu untuk mengetahui karakteristik siswa, itu bisa minat belajar siswa. Terus kemudian nanti ada juga pengen mengetahui latar belakang siswa, baik itu latar belakang dari orang tuanya atau mungkin latar belakang kemampuan siswa. Yang di situ tujuannya bagaimana si guru nanti bisa merumuskan alur pembelajaran atau pembelajaran apa yang mungkin perlu diterapkan dalam proses pembelajaran itu dengan asesmen awal. Kemudian ada asesmen formatif, ya, asesmen. Terus kemudian ada asesmen sumatif. Kalau yang formatif itu setiap selesai pembelajaran, misalkan satu KD itu nanti namanya asesmen formatif. Jadi dalam asesmen formatif itu bisa banyak sekali karena KD-nya atau KKTP-nya banyak. Kemudian kalau di asesmen sumatif itu adalah setiap kali pencapaian pembelajaran. Jadi misalkan dari seluruh asesmen formatif KKTP itu, kemudian setelah selesai itu nanti melakukan asesmen sumatif. Lah, untuk asesmen sumatif itu bisa dilakukan dengan cara nanti bisa menggunakan tes tulis, menggunakan kinerja, juga bisa menggunakan observasi. Seperti itu, Pak. Baik Pak Saiful. Selanjutnya asesmen yang berorientasi host itu bagaimana, Pak? Jadi maksud asesmen yang berorientasi pada host. Jadi kalau menurut asesmen yang menggunakan HOT itu adalah asesmen di mana di sana kita menggunakan, kalau dalam tingkatan berpikir itu tingkatan kognitif itu menggunakan minimal itu menggunakan C atau tingkatan berpikir yang C4, Pak. Mulai C4, C5, C6 itu dalam taksonomi Bloom. Jadi ada menganalisa, kemudian bisa menggunakan mengevaluasi atau juga bisa menggunakan mencipta. Nah, itu menggunakan itu. Ya, baik Pak Saiful. Baik Pak Saiful. Ya. Selanjutnya dalam kita merancang modul project itu apa saja yang perlu kita perhatikan? Jadi kalau untuk project itu yang pertama kita yang jelas mesti tujuan dari pembelajaran itu. Kemudian kita tentukan nanti masalah yang akan kita bahas. Kemudian kita menentukan langkah-langkah, kemudian ada aksi, kemudian nanti ada laporan dari proyek tersebut, Pak. Kemudian dan juga evaluasi. Ya, baik Pak Saiful Bahri. Ya. Selanjutnya yang terakhir
terkait dengan PTK. Apa itu PTK? Pak Saiful Bahri, PTK. Penting mendengar istilah PTK. Ya. Jadi kalau PTK itu adalah kepanjangannya adalah penilaian tindakan kelas. Jadi bagaimana guru Penelitian ya. iya, penelitian tindakan kelas. Maksud saya penelitian tindakan kelas. Yaitu dilakukan oleh seorang guru ketika di kelasnya itu ada permasalahan terkait dengan pembelajaran. Yang tujuannya adalah mengurai atau menemukan solusi dari hambatan belajar atau masalah belajar, yang kemudian juga sebagai meningkatkan